Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, generasi penerus bangsa. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bu Vita in Biology Class. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati yang meliputi pengertian keanekaragaman hayati, jenis ekosistem, tingkat keanekaragaman hayati, persebaran dan pelestarian flora dan fauna Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Di kelas 10 yaitu materi di semester 1 yaitu KD 3.2. Apa aja yang kita pelajari di keanekaragaman hayati? Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, jenis ekosistem, persebaran flora dan fauna di Indonesia, pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian keanekaragaman hayati. Nah, bisa kalian lihat di situ ada 3 gambar ya anak-anak. Yang pertama itu mengenai jenis rambut perempuan ya. Yang pertama itu ada rambut lurus, ada yang kedua itu rambutnya adalah bergelombang, yang ketiga itu modelnya keriting, yang ketiga itu modelnya kayak ombre ya. Berikutnya yang gambar kedua adalah macam-macam mawar berdasarkan aneka ragam warnanya. Sedangkan untuk yang gambar ketiga adalah jenis-jenis dari kelinci. Ada yang warna rambutnya itu coklat, ada yang hitam, ada yang abu-abu, bahkan ada yang belang-belang itu ya, seperti sapi perah itu ya. Nah, dari ketiga gambar itu, menurut kalian, mengapa sih ketiga hal tersebut dapat terjadi? Nah, ketiga hal tersebut terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena pengaruh adanya gen dan lingkungan anak-anak. Nah, apa itu yang disebut dengan gen? Pasti kalian sudah familiar dengan istilah gen ini. Gen adalah faktor pewarisan sifat yang diturunkan individu kepada anaknya yang terkandung dalam proses kromosom ketika terjadi proses fertilisasi. Nah, fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di daerah tuba Fallopi. Nah, ketika ada sel sperma sama sel telur, itu terkandung DNA atau kromosom dari kedua orang tua kalian yang akan nanti diturunkan kepada kalian kan? Yang berikutnya, mengapa lingkungan itu ikut berpengaruh? Nah, tidak lain tidak bukan karena adalah ekspresi dari gen itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan anak-anak. Jadi ketika contohnya adalah gini, tidak jauh-jauh ya, misalnya kita di Indonesia itu memiliki warna hitam, rata-rata bola matanya hitam atau coklat ya kan. Kalau di luar negeri, misalnya di bagian Eropa, kita bisa melihat orang dengan bola mata warnanya adalah hijau ataupun yang biru. Itu karena apa? Nah, tidak lain tidak bukan karena ekspresi dari gen yang dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri anak-anak. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah hal-hal yang dapat kita amati dari suatu gen. Misal dari manusia itu kulitnya warnanya sawo matang atau kuning langsat, terus model rambutnya itu lurus atau keriting. Nah, itu disebut juga dengan ekspresi gen. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, apa saja itu pengertian keanekaragaman hayati? Kembali lagi dari ketiga gambar tadi bisa kalian lihat ya. Keanekaragaman hayati adalah pernyataan mengenai berbagai macam variasi atau bentuk penampilan jumlah dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Nah, berbagai variasi bentuk tadi dipengaruhi oleh gen dan lingkungan anak-anak yang kita sebut dengan kata-kata istilah keanekaragaman hayati. Nah, kita beralih ke materi berikutnya. Apa itu? Nah, kita beralih ke materi berikutnya adalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, apa pengertian dan contoh dari ketiga tingkat keanekaragaman hayati tersebut? Kita akan membahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati di tingkat gen. Nah, gen itu tersusun, setiap orang memiliki gen yang berbeda-beda. Contohnya tidak lain adalah anak kembar pun memiliki gen yang berbeda ya, gennya sama, akan tetapi ketika mentelisik tentang komposisi DNA-nya, setiap individu 1 dan 2 itu pasti sangat berbeda. Oleh karena itu, biasanya bagi orang yang sudah memiliki misalnya jatuh dari pesawat tidak bisa diidentifikasi lagi, misalnya bagian tubuhnya adalah cuma tinggal tangan atau kaki, bisa dilakukan dengan cara apa? Postmortem ya, DNA-nya
dites. Nah, DNA antara satu individu dengan individu lain itu pasti akan sangat berbeda. Biarpun misalnya mereka adalah kembar identik. Tuh. Biasanya namanya tes PCR ya. Itu adalah warna DNA pada kalian. Nah, antara anak kembar satu dengan yang satunya itu saudara itu pasti berbeda. Berikutnya, contohnya dari tingkat keanekaragaman gen itu apa? Bisa kalian lihat, contohnya adalah jenis kelapa. Nah, di kelapa itu ada berbagai macam jenis ya kan. Ada kelapa gading, ada kelapa hijau, ada kelapa kopior. Itu masuk di tingkat gen. Berikutnya, ada berbagai macam variasi jenis anjing. Ada anjing bulldog, ada anjing kampung dan sebagainya. Termasuk juga ada variasi di jenis bunga mawar. Bila kita ingin tahu keanekaragaman hayati di tingkat tumbuhan. Kita beralih ke berikutnya, yaitu tingkat keanekaragaman hayati di tingkat spesies atau jenis. Nah, perbedaan-perbedaan pada spesies tersebut lebih mudah diamati anak-anak. Sebagai contoh adalah harimau, macan, dan kucing. Nah, itu kan memiliki persamaan yang sama. Akan tetapi sebenarnya mereka memiliki tingkat apa? Bagi yang dulu masih ingat namanya binomial nomenklatur, yang tata kata yang pertama itu diawali dengan itu ya, genus ya, yang kedua spesies. Sedangkan di tingkat spesies ini yang akan berbeda adalah nama di belakangnya, itu tingkat jenisnya anak-anak. Contohnya bisa kalian amati. Di tingkat genus ada namanya jeruk. Jeruk itu berbagai macam namanya. Akan tetapi perbedaannya adalah di dua kata yang kedua, yaitu contohnya adalah jeruk Bali, namanya adalah Citrus maxima. Sedangkan jeruk nipis namanya adalah Citrus aurantifolia. Berbeda sekali ya. Cuma di bagian marga genusnya itu sama-sama citrus. Perbedaannya adalah di spesiesnya atau jenisnya. Kita beralih lagi ke keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Nah, di ekosistem ini anak-anak terdapat berbagai macam jenis ekosistem yang ada di dunia. Di situ ada beberapa jenis yang saya sebutkan karena memang itu sebenarnya yang familiar untuk kalian. Yang pertama kita akan bahas mengenai hutan hujan tropis. Nah, apa saja karakteristiknya akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua adalah stepa. Ada gurun, taiga, tundra, dan hutan musim gugur. Kita bahas yang pertama adalah hujan tropis. Di hutan hujan tropis itu bisa diamati ya, kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah di wilayah Kalimantan. Karena apa? Iklimnya dan juga letak geografisnya sangat mendukung untuk hidupnya hutan hujan tropis. Ciri-cirinya apa saja? Kita bahas yang pertama. Berada pada wilayah beriklim tropis. Nah, Indonesia termasuk adalah iklim tropis sehingga sangat cocok untuk adanya hutan hujan tropis. Yang kedua, tanahnya subur dan tidak kering sehingga memungkinkan semua tumbuhan itu bisa hidup dengan subur. Juga karena tumbuhan banyak otomatis pakannya melimpah, otomatis akan banyak hewan yang tumbuh di situ juga. Berikutnya, tidak memiliki musim kemarau, curah hujannya tinggi, keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena di wilayahnya adalah wilayah yang sangat subur. Contohnya wilayahnya adalah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jenis ekosistem yang berikutnya akan kita bahas adalah stepa atau padang rumput. Stepa ini memiliki tanah pasir yang tandus karena tidak mengandung air tanah. Berikutnya memiliki suhu udara yang tinggi ya pada siang hari dan malam hari itu akan sangat dingin, yaitu 0 derajat Celcius. Curah hujannya minim, tetapi memiliki penguapan tumbuhan yang tinggi. Nah, memiliki tingkat kelembapan udara yang minim. Nah, contohnya yang cocok di daerah itu adalah rumput-rumputan, meliputi wilayah Yogyakarta, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur. Berikutnya kita beralih ke ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Ekosistem gurun ini biasanya diamati ya, ada gurun sabana, gurun gobi. Pasti kalian sudah familiar dengan gurun gobi. Gurun itu adalah curah hujannya sangat rendah, ya kan? Tanaman yang bisa tumbuh biasanya adalah kaktus. Nah, keadaan tanahnya sangat tandus sehingga tidak dapat menyimpan air. Intensitas panasnya matahari yang sangat tinggi, sehingga hanya beberapa tanaman, contohnya ada kaktus yang bisa adaptif di daerah gurun pasir. Berikutnya, suhu lingkungan yang ekstrim, suhu siang harinya adalah mencapai 60 derajat Celcius, sangat panas ya. Sedangkan kita tahu bahwa suhu untuk ruangan itu adalah 27 derajat Celcius. Sedangkan untuk di malam hari, dia sangat dingin anak-anak, yaitu sekitar 0 derajat Celcius. Nah, tumbuhan hidup tergolong xerofit, ya kan? Memiliki akar yang panjang, batang dan daun yang kecil. Dan berbentuk daun ya, daunnya itu berbentuk seperti jarum. Dilapisi apa lagi? Daunnya itu juga dilapisi lapisan lilin sehingga apa? Berguna untuk mencegah penguapan. Seperti itu karena apa? Kita tahu bahwa gurun pasir itu memiliki suhu yang sangat panas sehingga tidak dapat menyimpan air. Berikutnya kita beralih ke ekosistem yang berikutnya adalah
taiga. Nah, di taiga ini memiliki curah hujan sekitar 35-40 cm. Tumbuhan yang tumbuh di bioma ini berjenis homogen, jadi cuma hanya satu jenis saja. Contohnya adalah tumbuhan konifer. Tumbuhan konifer ini adalah tumbuhan yang memiliki daun ya, daunnya itu berbentuk jarum. Contohnya adalah pinus, kalau kalian tahu pinus ya kan. Biasanya kalau pergi di daerah-daerah puncak itu pasti banyak tanaman pinus. Berikutnya kita beralih, perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin yang sangat tinggi. Contohnya adalah wilayah Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada, yang adanya bioma taiganya mendukung taiga ini. Berikutnya kita beralih ke ekosistem yang berikutnya adalah tundra. Nah, bisa kalian lihat di gambar, tundra ini adalah wilayahnya itu hampir sebagian besar tertutup oleh salju dan es, sehingga bentuk seperti gurun es. Karena semua ditutupi salju, otomatis musim dinginnya akan sangat panjang dan gelap. Kecepatan angin juga sangat tinggi. Nah, karena kecepatan angin tinggi, otomatis sangat sedikit curah hujan tahunan anak-anak. Karena keanekaragaman biotiknya atau yang makhluk hidupnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena tidak semua makhluk hidup itu bisa adaptif terhadap suhu yang sangat rendah. Intensitas cahayanya rendah karena tadi ya memiliki musim dingin yang panjang dan gelap. Berikutnya, musim panasnya itu sangat pendek. Nah, di mana diletaknya? Pasti kalian tidak awam ya, ada namanya kutub utara dan kutub selatan, atau kita kenal lingkar Arktik dan Greenland yang biasanya wilayah tertutup salju sepanjang tahun. Berikutnya ekosistem yang berikutnya adalah hutan musim gugur. Nah, hutan musim gugur itu kita tahu adalah daerah Eropa, daerah Cina, daerah Korea, Jepang itu yang memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Setiap musim biasanya rentangnya adalah sekitar 3 bulan anak-anak, sehingga keanekaragaman jenis tumbuhannya tidak terlalu banyak. Yang pernah pergi ke daerah tersebut atau ke negara tersebut pasti tidak awam lagi ya mendengar kata-kata pohonnya adalah pohon maple. Memang yang paling familiar, paling cocok untuk daerah tersebut adalah maple. Bisa dilihat di gambar tersebut itu adalah pohonnya maple. Berikutnya kita beralih ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini anak dibagi menjadi 3 daerah berdasarkan garis Wallace dan juga garis Weber. Garis Wallace itu adalah memisahkan antara daerah dataran Sunda, Kalimantan, sebagian Jawa. Sedangkan untuk daerah Weber, ya garis Weber itu memisahkan antara wilayah Papua ya dengan kepulauan dari Sulawesi. Nah, itu di tengah-tengahnya adalah kepulauan Sulawesi dan Nusa Tenggara itu masuk di daerah namanya peralihan yang tidak dilewati oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, dari 2 garis tadi sehingga daerah itu tadi dibagi menjadi 3 ya, anak. Ada daerah Asiatis, daerah Orientalis, dan juga daerah peralihan. Kita bahas yang pertama, daerah Asiatis. Bisa dilihat di situ ada flora asiatisnya seperti Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, katung semar, dan juga anggrek. Sedangkan untuk fauna asiatis memiliki karakteristiknya adalah dia hewannya mamalia yang bertubuh besar. Contohnya adalah gajah, terus ada juga badak, harimau seperti itu, bekantan, kancil, dan lain sebagainya. Kita beralih ke daerah yang kedua, itu daerah orientalis. Nah, flora australis ini merupakan namanya juga australis ya, antara australis dan orientalis sama. Flora yang terdapat di dangkalan Sahul, Maluku, dan Papua. Contoh floranya yang di situ terkenal adalah cendana, eboni, pakis, dan siwalan. Sedangkan untuk faunanya yang terkenal adalah koala, kanguru, hewan-hewan berkantung ya. Untuk burungnya di situ ada burung kakatua, burung kasuari, dan cendrawasih yang memiliki bulu yang sangat indah nana. Kita beralih ke daerah yang ketiga adalah daerah peralihan. Daerah peralihan ini dibagi meliputi wilayah-wilayah Indonesia bagian tengah. Contohnya adalah Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Nah, contoh floranya adalah eboni, cendana, cengkeh, hampir sama dengan tadi wilayah tadi ya, orientalis tadi. Sedangkan untuk faunanya ada kuda sumba, anoa, dan komodo. Karena kita sudah membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, pasti kita akan membahas yang berikutnya yaitu tentang pelestarian fauna itu seperti apa. Nah, di Indonesia, jenis pelestarian flora dan fauna itu anak-anak dibagi menjadi 2. Ada pelestarian in situ dan juga ada pelestarian ex situ, kan? Pelestarian in situ itu adalah pelestarian di habitat aslinya. Nah, contohnya adalah apa aja anak di habitat aslinya. Jadi, biasanya hewan atau tumbuhan di situ itu tidak pernah dirubah-rubah ya, diganti-ganti tempatnya. Karena apa? Nanti pengaruh juga terhadap
daya hidupnya di situ ya. Contohnya adalah bisa kalian amati di situ ada taman nasional, ada Suaka Marga Satwa, ada hutan lindung, maksudnya di situ di habitat aslinya in situ. Contohnya taman nasional di Indonesia banyak sekali anak. Ada Taman Nasional Bunaken, ada Taman Nasional Gunung Gede Parangrangu, ada Waikambas, ada juga Komodo. Itu termasuk di pelestarian in situ. Sedangkan yang kedua adalah pelestarian ex situ atau di luar habitat aslinya. Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang berada di luar habitat aslinya. Contohnya adalah misalnya ada kebun raya, ada kebun raya Bogor ya, ada kebun binatang itu masih di situ, ataupun juga bisa misalnya kalian punya kebun sendiri, itu juga termasuk pelestarian ex situ. Contohnya kebun raya adalah kebun raya, misalnya kebun raya Bogor. Nah, ada kalau untuk kebun binatang banyak ya, misalnya di Jogja ada Gembira Loka, ada kebun binatang Ragunan dan lain sebagainya, seperti itu anak-anak. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan juga menambah rasa syukur kalian. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ingat selalu tetap semangat belajar, menjaga ibadah, dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.